bilang punya high ground juga, mirip-mirip seperti dengan Ixia, tapi jelas Ixia dengan full bars jauh lebih memiliki range yang lebih jauh. Tapi dengan models yang dia punya, ini bisa untuk menjadi salah satu aspek bisa bilang serupa tapi tak sama dengan Mongolia. Tinggal diperbaiki dan itu bisa mengancam ke arah Kamboja. Ya menurutku untuk tadi dari segi Kamboja sendiri ya mereka juga udah sangat-sangat kompeten banget sih dari segi draftingnya gitu loh, dengan tiba-tiba mengeluarkan Link. Karena kan dari kemarin juga kita ngelihat adanya Tegami yang mengeluarkan Alpha ya, yang cenderungnya tuh mainnya ada fighternya juga, dan bahkan dari segi assassin pun kemarin juga kalau nggak salah assassin power kayak Fanny juga kuat gitu loh, makanya di ban juga kan sekarang sama teman-teman dari Nepal. So sisanya bakal seperti apa? Karena untuk di match sebelumnya kita juga ngelihat bahwa dari Kamboja pun walaupun chipnya terbuka itu nggak ada yang ngambil dari Kamboja ataupun dari Mongolia. Nah pertanyaannya adalah untuk di game kali ini nih, apakah Nepal bisa menggunakan chip dengan efektif gitu loh? Karena menurut itu juga hero yang mahal sih untuk di meta kali ini, dan Kamboja respect dengan menghilangkan Khalid-nya. Ya, kalau Khalid-nya di match pembuka ketika berhadapan Kolombia memang berbahaya sekali ya, berada di tangan EXP lane mereka. Tapi Fanny tetap nggak akan dikasih untuk Tegami. Dari berapa matchnya Kamboja ketika mereka bertanding, rata-rata semuanya mengarahkan banning phase itu kepada Tegami. Baru sekarang nih ada satu Aurora menuju ke arah Nebai. Ya ini masih lumayan dibuka lah beberapa pool hero-nya dari Tegami juga, karena sejauh ini baru Fanny aja yang ditutup. Ditambah lagi sama Aurora, apakah ini akan ada band yang difokuskan untuk strateginya Nepal sendiri? Karena menurutku untuk tipikal Aurora itu enak banget mainin ke team fight yang jarak dekat semua, dan ini mungkin bisa mensinyal bahwa ada kemungkinan besar Nepal ngambil kayak tipikal Gatot Hylos atau Phoveus gitu di arah depan. Even fighter pun yang bisa digunakan seperti contohnya Alpha juga bisa membenefitkan dari hilangnya Aurora gitu loh, karena memang tipikalnya Aurora bakal kuat banget untuk bermain ramai-ramaian. Tapi harus diingat bahwa tadi ada Loi juga yang keluar untuk melawan tipikal hero nempel. Ya, tapi Cecilion ya, akhirnya dihilangkan. Mereka nggak mau sampai merasakan adanya kombinasi dari Pasutri, Cecilion dan juga Carmilla, yang memang mungkin cukup situasional. Tapi kalau berkaca dari mereka bermain dengan adanya Cecilion dan Carmilla, ini memang kayaknya cistrat yang dimiliki oleh Nepal. Jadi satu Cecilion yang langsung dihilangkan, di respect begitu saja oleh teman-teman dari Kamboja. Ya, dengan Cecilion yang sudah dihilangkan, sekarang ada lagi Chushin yang sudah dihilangkan. 3 mid laner banyak banget yang menghilang ini. Untuk goldnya berarti masih free banget, Roamer juga masih free. Ya kalau kita hitung dengan adanya hybrid dari Khalid, Roamer XP juga bisa termasuk ya. Tapi Phoveus menurutku juga bisa menjadi senjata banget untuk kedua belah tim. Emang tipikal untuk experience sekarang cari yang tebel-tebel, yang kuat-kuat di depan itu udah cukup banget. Dan bahkan dengan 2 mid lane nih, kalau biasanya kita ngeliat targeting ke arah Tegami, sekarang benar-benar mungkin dari Nepal pengen mencoba menunjukkan sesuatu yang baru. Nebai mungkin yang menjadi teori-teori ancaman tersendiri bagi teman-teman dari Nepal. Karena berkaca dari match sebelumnya yang dirasakan oleh Kamboja ketika berhadapan dengan Mongolia, memang impact besar dari Nebai luar biasa banget di dalam in-game-nya. Dan bahkan ya Tegami tadi bisa untuk dikasih pressure. Tegami juga nggak terlalu bersinar banget tadi di match ketika berhadapan dengan Mongolia. Dan Nebai lah yang akhirnya menjadi targeting dari teman-teman dari Nepal. Gak cuma itu sih, tapi pressure-nya juga bisa dikeluarin lagi dengan adanya Suyo. Mungkin yang bisa diambil, karena Suyo juga open, Chip juga open, Phoveus juga open. Ini banyak banget tipikal hero yang bisa dipilih untuk first pick dari Nepal, dan mungkin kita baru bisa lihat ke depannya tipikal strategi yang mau dibawakan seperti apa dengan first pick ini. Yap, langsung Alpha first pick. Memberikan Tegami ke arah Suyo kah? Tapi masih bisa untuk diambil di pick ketiga nantinya. Mereka masih punya chance untuk ambil ke arah Phoveus bersama dengan Gatot Kaca pula, tapi memang agak lumayan berat ketika ketemu Alpha. Bentuk dari deny pick dengan ada Alpha yang terbuka ini menghilangkan efek-efek power dari orang-orang depan seperti Hylos, Gatot dan juga Phoveus. Tapi kalau untuk Phoveus masih oke untuk diambil, tapi ternyata Gatot lah yang diamankan oleh teman-teman dari Kamboja. Mereka yakin dengan sisi power dari Avatar of Guardian yang diinginkan. Ya, cuma dengan ada Gatot Kaca untuk di game kali ini
combo lagi dengan ada efek sana. Menurutku ini udah menjadi salah satu pattern yang udah mulai dilihat juga oleh Kambodia, bahwa ini tuh kalau udah ada tipikal alpha dengan Matilda yang udah nggak ada, tapi ada chance besar bahwa ya tipikal 3 fighter bisa dibawakan gitu dengan mungkin Fovius gitu loh, atau ya Khalid udah di ban sih sekarang, tapi ya Fovius masih ada, Hylos juga masih ada gitu loh, apalagi untuk bisa nge-charge in ke arah belakang dari teman-teman Kambodia. Dan Melissa pun juga sudah mulai keluar. Main di backline sebenarnya masih aman banget kalau misalkan udah ada go away. Tapi balik lagi di sini Vexan yang kita omongin, jadi masih bisa kena chance untuk kena hit, lumayan sakit. Ya, kembali ya hero power dari Melissa hadir untuk timnas Nepal. Bagaimana 3 match kalau kita tahu selalu Melissa muncul untuk teman-teman dari Nepal dan tidak disia-siakan. Oke, ada Hayabusa yang sebenarnya bisa menjadi musuh besar bagi sosok Melissa tersebut yang digunakan oleh Tegami. Tegami dikasih assassin. Akhirnya tren tersebut hadir di match ini. Ya, dan di hari ini sepertinya ya, Link dan juga Hayabusa 2 nih berarti udah diambil oleh Tegami. Nolannya nih belum kita lihat nih. Tapi kita akan lihat dari segi banning terlebih dahulu. Kamu dia mau nge-ban ke arah mana? Karena menurutku untuk mid lane dengan adanya setup seperti Hylos dan juga Melissa, jaga di bagian depan pun dengan adanya ya mungkin dengan tipikal kayak contohnya Yif itu juga masih bisa mainin ke areanya, tapi nggak Edith dulu yang dihilangkan. Selebihnya mungkin menurutku untuk di game kali ini ya, dengan adanya tipikal, kalau sebenarnya ada 3 fighter, Lui juga masuk sih menurutku ini untuk teman-teman dari Nepal. Bisa Lui, bisa juga mereka kalau mau coba untuk mainin Faramis, tapi sejauh ini Bang Faramis gak pernah muncul sama sekali sih. Sejauh dari hari pertama bahkan sampai di hari ini juga ya. Dan bandnya One udah dihilangkan ya, memang merepotkan sekali untuk sosok dari Melissa. Edit juga demikian. Dan satu band melihat potensi ke arah mid lane mungkin yang bakal dihilangkan, akan menutup laju, tapi ternyata Hilda yang masih terbuka akhirnya tidak akan muncul di Land of Dawn di match kita kali ini. Dengan adanya Hilda dan juga Edith yang telah ditutup, berarti XP lane yang mereka coba untuk kejar. Namun seperti ini juga bisa menjadi sedikit target ban untuk ya udah ini kita sengaja ngelepas Foviusnya untuk kalian kalau pengen ambil silahkan gitu loh. Atau dengan adanya last ban dari Nepal, berarti Kambodia yang pengen ngambil duluan nih, dan bisa aja Fovius justru di tangan dari Kambodia sebelum masuk ke tangan dari Nepal. Pilihan lainnya menurutku untuk XP lane sekarang ya, dengan adanya Barats atau Ruby setidaknya, ini bisa jadi potensi banget sih seenggaknya untuk bisa nahanin beberapa orang di bagian depan. Di Hayabusa, Vexana juga masih bisa, even Gatot pun masih bisa dipegangnya dengan Ruby atau Barats. Coba lihat ya Ji, di timnas Nepal ada yang namanya Nino Eko. Siapanya Fumieko ini? Waduh, nggak gitu dong, jauh banget itu Bapak. Ekoan. Kalau itu kan juga ada Eko di kita nih, Eko Ju namanya kan. Banyak beda tuh Eko-Ekoan. Iya, makanya kalau Eko bukan berarti satu darah Bapak, tolong ya. Saya nggak expect tiba-tiba dibawa ke Eko-Ekoan kita di draft ini ya. Cuman ternyata jawabannya ini langsung dari Terisla yang dimiliki oleh Kambodia. Mainin ke arah sisi power heavy-nya, namun sejauh ini ya ini aku benar-benar make sure banget Fovius ini masih buka banget loh. Dan menurutku bisa banget untuk dimain dengan tipikal team fight dekat yang dibawakan oleh tim Kambodia. Apalagi untuk masalah badan, berarti 3 fighter yang dibawakan. Melissa secara teori udah aman banget. Mungkin satu hal yang terakhir dipikirkan adalah Gatot Kaca untuk yang tiba-tiba bisa loncat ke belakang. Ya, ini combo awal dari penalty zone disusul dengan Avatar of Guardian atau malah Eternal Guard, dan juga dengan Avatar of Guardian ini bakal bahaya. Dan akhirnya Nepal memastikan balance dari segi hero-hero yang mereka ambil. Early game mereka punya Yuzong dan mereka punya Kara Lilia bersama dengan Alpha, dan late game insurance mereka di tangan Melissa, mini controls. Dia benar-benar menjadi satu harapan untuk bisa ngasih damage yang luar biasa dengan modelsnya, dan juga bisa mempertahankan dirinya dengan go away pula. Dan ini akan jadi jawaban tersendiri nih untuk Vexana yang mungkin bakal dikejar-kejar dengan ada Black Dragon Form. Atau bahkan kalau kita ambil cerita di Aramia yang biasanya kita selalu lihat di scene ladies, semua akan bertumpu di arah tengah dulu, roamer dan juga mid lane.
adu-aduan ketangkasan, adu-aduan kecepatan untuk bisa clear, adu-aduan untuk bisa langsung menuju ke arah gold lane dari pihak lawan. Ya, aduh ini kalau dilihat dari roamernya juga emang pada tebal-tebal semua ya. Yang satu bisa slow, yang satu punya damage yang besar juga gitu loh. Tapi untuk masalah clear, menurutku untuk di draft seperti ini ya, sepertinya Vexana akan sedikit lebih cepat dibandingkan dengan Lilia, tapi balik lagi sedikit ya. Jadi mungkin trio mid lane-nya bakalan banyak bergerak nih. Apalagi untuk di arah gold lane-nya bisa dibilang yang satu menang jarak, yang satu menang damage gitu loh. Oh, posisi mereka. Jadi kita akan langsung membawa kalian ke ISF World Esports Championship Grup B antara Nepal dan juga Kamboja. Yes, ini dia Pak Eko untuk match kelima kita, Nepal melawan Kamboja. Dengan adanya Bruno yang wow, ini untuk emblemnya benar-benar emang difokuskan untuk damage ya, dari Fatal dan juga Weapon Mastery juga. Bahkan kalau kita ngeliat untuk emblem biasanya juga udah ada Phantom Charge di sini yang niatnya emang untuk bisa nge-heal juga sambil ada move tambahan. Tapi lihat bagaimana dengan adanya data toh yang udah mulai diharas tipis-tipis ya oleh teman-teman dari Kamboja, dan itu yang aku bilang tadi sih untuk di arah trio mid lane-nya Kamboja sepertinya akan sedikit lebih cepat clear dan damage-nya juga sedikit lebih besar mengingat ini adalah Vexana yang kita bicarakan. Ya, bahkan dua Warcry ya dipegang oleh Mini Controls dan juga Nino Echo. Ini membuat dari damage yang dihasilkan dari skill yang nanti akan bertambah. Ya, bahkan kalau ngelihat bagaimana rotasi yang dilakukan, nah ini agak sedikit berbeda karena 4 ada di arah bottom lane, targeting mereka semua ke arah Mini Controls. Sedangkan dari Yuzong, dari Nino Echo, dan juga Mau ini targetingnya ke arah Terizla. Jadi emang sedikit dipisah supaya kalau misalnya mereka di press di arah bottom lane-nya, Nepal bisa mirroring ke arah atasnya. Iya itu dia masalahnya. Kalau kita ngeliat dari Nepal sendiri ya, menurutku press ke arah atas juga ini jadi salah satu kunci juga sih. Karena kita tahu lah early-nya Yuzong kuat banget. Ditambah lagi dengan adanya Warcry. Yang menurutku jadinya kalau untuk badan mungkin 5 menit pertama. Semuanya bakalan benar-benar dikasih ke arah on Datato. Dan ditambah lagi juga ada waktu yang harus dibayarkan untuk bisa ngebeli Glowing One nih. Ataupun Dominance live band-nya. Karena ya 3 lihat tuh. Alpha, Hylos, dan juga Yuzong. Di sini benar-benar mengandalkan banget power dari regeneration-nya. Oke. Dengan tail coba untuk dilakukan oleh Nino Echo, sama-sama sudah level 4 dari EXP, jungle, dan juga dari mid lane mereka. Nepal udah siap untuk kontes di arah turtle-nya, tapi jangan lupa Nabi dan juga Moshi, dia juga udah standby dengan ada penalty zone dan eternal guard. Turtle coba untuk dipegang oleh Mau, Tegami dibukakan visionnya untuk bisa kuat shadow dan adu retribution, dan akhirnya Mau tetap bisa dapetin hal tersebut. Tapi Black Dragon yang mengudara membuat dari Kamboja dalam keadaan cukup terpuruk. Bahkan kali ini mereka coba untuk maju karena Moshi dengan penalty zone-nya hampir saja bisa mendapatkan point kill ke arah teman-teman dari Nepal. Yap, dengan adanya Turtle untuk di top lane yang diamankan dengan sangat baik oleh teman-teman dari Nepal. Di line sisi diam-diam ada yang di zoning di arah bottom lane. Yui Fendi mau tidak mau harus recall, dan bahkan lihat sepertinya udah mulai ada sedikit freeze lane juga yang digerakkan oleh Mini Controls karena udah ada level difference juga dari masing-masing gold lane, dan ini lumayan berbahaya nih bagi Kamboja. Pertama Turtle mereka kalah, yang kedua gold lane mereka juga di pressure gitu. Ya, berarti sempat dibikin sekarat dari Yui Fendi sehingga dia harus pulang dan ketinggalan satu levelnya. Bahkan dengan tambahan Turtle pula. Jadi Mini Controls langsung unggul satu level. Dan ini membuat dari teman-teman dari Kamboja, mereka bakal coba untuk nge-press Mini Controlnya. Cuman, maksudnya terbaca oleh Nepal. Bahkan dengan ada models yang dibuka. Memang masih belum ada damage, tapi setidaknya membuat dari Uwe dan juga Yui Fendi sedikit mundur dari area yang mengganggu Mini Controls. Oh, harus dilihat tadi dengan adanya models yang dibuka itu udah mulai terkena damage yang lumayan besar juga ya dari Uwe-nya, dan ini yang ngebuat Yui Fendi pun juga agak sedikit sulit bergerak. Damage Bruno emang sakit, tapi jaraknya Melissa menurutku yang membuat dia punya early advantage. Tapi ya harus diingat juga bahwa spell yang dibawakan oleh Melissa di game kali ini itu cukup dengan Inspire. So, nggak bakalan terlalu banyak adanya escape mechanism, jadi sekalinya loncat ke belakang dari Uwe, wah itu harus benar-benar ditekanin banget sih decision making yang bagusnya. Karena sekalinya ngebuka models tapi nggak bisa ngejaga gatot kacanya, kecil kemungkinan untuk Mini Controls bisa hidup.
Oke, tapi dengan pertukaran posisi yang dilakukan Yui Fendi menuju ke arah atas, berarti targeting dari Kamboja udah fix banget menuju ke arah turtle-nya. Dan midi controls yang tadi dia udah dapetin satu wave dulu di arah bottom lane, seharusnya dia agak sedikit lebih kaya. Tapi dari segi SP jelas Yui Fendi agak sedikit mengejar jadinya. Jadi sama-sama di level 6. Dan untuk sekarang Kamboja mencoba untuk nge-setup ke arah turtle. Nino Eko mencoba untuk mencari posisi yang lebih baik, tapi Wei sepertinya kelihatan setelah memberikan satu pressure ke arah depan, dan akhirnya turtle coba untuk diambil alih oleh pemain-pemain dari Nepal. Ya, pelan-pelan tapi lihat bagaimana dengan adanya Black Dragon Form yang sudah mulai terbuka. Sepertinya ingin coba untuk zoning out juga beberapa player, tapi penalty zone yang terkonek ke arah 2 player sekaligus ternyata masih bisa dibantu dengan adanya Glorious Pathway, tapi tidak untuk mendapatkan turtle-nya. Turtle didapatkan oleh teman-teman dari Kamboja, tapi teamfight terus dijalankan dengan adanya Uwe di bagian depan sana sendirian menjaga banyaknya player dari Nepal. Moshi masih mencoba untuk maju kah, karena masih ada teamfight juga untuk daerah mid lane dengan adanya Ondatato yang hampir banget tadi bisa disikat habis oleh Kamboja. Wow, ini 5 menit berjalan, 2 turtle tapi belum ada first blood yang tercipta. Flicker digunakan oleh Nebai, tapi Moshi dan juga Nino Eko saling baku hantam. Quad Shadow dibuka oleh Tegami, tapi Nino Eko masih bisa untuk mendapatkan lifesteal-nya sehingga dia masih bisa lebih sustain dari pertarungan yang dilakukan oleh di arah bottom lane. Wah, tapi ini mikronya dari Nino Eko benar-benar tinggi banget ya. Tadi kita ngelihat bagaimana dia berani untuk maju ke depan sana, sekali nge-hit dengan adanya Dragon's Tail, ditambah lagi dengan dia udah punya Fury Hammer juga, yang menurutku ngebuat Moshi agak sedikit kesulitan sepertinya untuk melawan Yuzong. Dan balik lagi ya, berarti ini Yuzongnya yang mungkin bakalan menuju ke arah hybrid kah? Karena menurutku untuk badan, oke udah cukup di Ondatato. Tapi sepertinya kalau Ondatato sendirian bersama dengan Mau Mau kayaknya nggak bakalan terlalu kuat gitu loh. Yang membuatku mungkin berkonsep ya, mungkin tebalnya dari regen untuk Yuzong. Ya, tipikalnya berarti Kamboja masih sama ya. Dia bakal coba untuk main split push dengan ada Hayabusa. Tapi bedanya adalah Kamboja sekarang cukup strong nih di depan. Selama nggak ada Alpha, tapi dengan ada Models bersama dengan ada satu Glorious Pathway mencoba untuk dapat ke arah Uwe, Avatar of Guardian hanya untuk defensif saja. Dan ini akan menjadi berita yang mahal untuk teman-teman dari Nepal. Kembali Models dibuka, targeting ke arah outer turret, dan lihat bagaimana dari Uwe akhirnya bisa di take down di tangan Mau Mau. Tapi lihat UV dia akan menjadi target kedua dan mini controls benar-benar mengkontrol di arah top lane dan mendapatkan point killnya. Ya, dan kita bisa ngelihat juga bagaimana rotasi dari Nepal yang benar-benar bagus banget. Tapi sebentar dulu, Nino Eko yang ternyata terkena jump scare dengan penalty zone di follow up dengan adanya Nebai, ngebuat akhirnya dia mau tidak mau harus ditumbangkan. Wow, itu benar-benar akhirnya ada satu buah mirroring yang dilakukan oleh teman-teman dari Kamboja. Seenggaknya mereka gak mau pulang dengan tangan kosong. Mereka dapetin ke arah Nino Eko dan ngasih pressure juga di arah mid lane-nya. Dan bahkan tadi kombinasi yang cukup bagus, penalty zone dan juga tunnel guard membuat dari sosok Nino Eko tumbang. Bersama dengan turtle yang didapatkan oleh Kamboja itu sendiri. Nah, ngomongin kombinasi, sebenarnya tadi aku juga ngeliat kombinasi yang bagus banget di top lane ya. Glorious Pathway ditambah lagi dengan adanya Models. Wah, itu gampang banget untuk targetingnya sih tadi dengan adanya Yui Fendi dan juga Uwe. Dan menurutku bahkan kalau sampai Uwe-nya nggak loncat, wah itu bakalan tumbang sih. Tapi setidaknya itu bisa jadi salah satu skill trigger juga nih yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Nepal. Yap. Ini mulai ada adegan-adegan perkumpulan nih. Para frontlaner saling meet and greet untuk saling menyapa. Menyapa dengan pukulan-pukulan yang ada, menyapa dengan skill-skill yang mereka berikan. Execution strike dari Moshi terutama benar-benar mencicil habis ke Ondatato. Dan sambil menantikan damage dealer tambahan dari Tegami yang full farming. Dan ini mau nggak mau sih, untuk sekarang dengan turret yang sama-sama masing-masing bolong di arah atas dan juga di arah bottom lane, ini menandakan bahwa betapa alotnya Nepal dan juga Kamboja, betapa disiplinnya kedua tim ini. Ya, dari disiplin sebenarnya kita ngelihat juga dari Nepal ya, karena ngelihat dari segi target objektif ini juga masih sama-sama cuman satu, dari kill cuman beda satu doang, even goldnya nggak terlalu beda jauh. Tapi untuk di top lane sepertinya akan ada komitmen yang dilakukan oleh kedua belah tim, karena kedua belah tim sudah mulai berkumpul juga. Bedanya dari Nino Eko, dia mencoba sepertinya untuk masuk lewat backside karena posisinya udah enak banget untuk tiba-tiba terbang ke arah atas. Oke, Ondatato execution strike mengenai dalam tubuhnya.
Bakal udah tak taunya benar-benar dibuat dalam keadaan sengsara. Fatal of Guardian bersama dengan Eternal Guard dan membuat dari Oda Dato bersama dengan Mini Control yang gak selamat. Lexus digunakan mencoba untuk memberikan pressure tambahan, tapi ternyata Nino Eko yang menjadi satu target operasi yang akan dilakukan oleh Kamboja. Even dengan adanya go away, Mini Control tetap tidak selamat. Wah, itu benar-benar bagus banget sih kombinasi dengan adanya Eternal Guard dan juga penalty zone yang masuk ke dalam turret, ngebuat akhirnya top lane pun bisa dipecahkan. Dan ini akhirnya ngebuat space yang sangat luas untuk Kamboja coba untuk fokus menuju ke arah Lord sepertinya. Karena ngeliat dari segi level juga Tegami sekarang sudah mulai unggul satu level dibandingkan dengan Mau Mau. Walaupun Mau Mau belum tumbang sama sekali, tapi kita bisa lihat dari tadi bahwa pergerakannya dari Mau Mau itu lebih banyak untuk melakukan team fight dan stick to the team. Berbeda dengan Tegami yang dari tadi jungle tiba-tiba team fight commit langsung dilakukan. Ada penalty zone dari Moshi yang tidak mengenai target yang optimal. Bahkan dengan dari Glorious Fairway tadi, Onda Dato juga mencoba untuk ngasih pressure ke arah teman-teman dari Kamboja karena Lord ini akan menjadi satu hal yang berharga bagi kedua tim. Bahkan nggak ada yang ngecekin Tegami. Kalau misalnya ini rumput nggak ada yang ngecek dan Tegami yang masih bisa untuk unjuk kebolehan dengan Quiet Shadow Retribution, itu bakal bahaya nih. Iya, itu dia sih. Makanya dia ngambil dari belakang dulu. Coba untuk ngincernya ke arah mini control terlebih dahulu gitu loh. Tapi lihat bagaimana di depan sana Uwe juga udah regen dengan sebegitu banyaknya, membuat dia akhirnya bisa siap lagi untuk fight ke depan. Namun ini dia Alpha Guardian langsung aja masuk ke belakang Alpha dan juga Leia yang dikenakan otomatis ngebuat dia bahkan dikombinasikan dengan penalty zone. Sangat-sangat sakit dan juga sangat-sangat on point dari sisi power. Tapi apakah ada damage tambahan yang bisa masuk? Dan ternyata damage tambahan yang masuk dari Vexana dengan Eternal Guard dan juga pastinya Deadly Curse yang membuat akhirnya teman-teman dari Nepal kehilangan 3 playernya. Gila, itu benar-benar momen terhadap dua player yang terkena impact dari Avatar of Guardian. Benar-benar perkasa banget dari Tegaminya. Shadow Kill yang dia tahan-tahan, dan sekalinya dikeluarkan Shadow Kill bisa untuk menumpaskan dua player sekaligus. Dan Lord akhirnya bisa dapatkan oleh teman-teman dari Kamboja. Dan bahkan Miri Controls yang ketahuan dan akhirnya bisa dihilangkan. Kombinasi UFND dan juga Nebai berjalan manis. Wah. Balik lagi ya, ini kalau udah ada combo 2 magic dan juga physical seperti ini ya, ini agak susah sih. Even Wind of Nature nggak bisa menyelamatkannya. Dan bahkan lihat hasil dengan adanya offensive power Yuzong, 2 kali tendangan, 3 bar HP sudah menghilang. Mau dari Nino Eko, otomatis dia nggak bisa pegang lama-lama di bagian depan. Dan sepertinya Mau yang akan bertugas berbarengan dengan Onda Dato untuk menjaga bagian frontline dari teman-teman Nepal. Tapi balik lagi, Snowball telah dijalankan dan bahkan Tegami telah mendapatkan Sky Piercer. Walaupun stacknya masih belum banyak, cuman ada possibility di mana bisa saja Snowball terjadi even di menit 12. Gila, itu damage-nya loh, Onda Tato loh, itu benar-benar ditendang dengan volleyball. Tapi Spear of Alpha dari Mau untuk defensif karena damage yang dihasilkan oleh Nebai. Bahkan dengan Moshi pula, ini cukup menyakitkan untuk dirinya. Iya, dan bahkan kalau kita ngeliat dari Kamboja, mereka juga masih sangat bersantai dengan arah mid lane ya. Tipis-tipis saja nge-poke dan otomatis outer turret sekarang semuanya sudah menghilang. Dan ingat, ini adalah Lord dengan tidak adanya passive turret, maka dari itu tamparannya akan sangat keras tentunya kepada Nepal. Black Dragon Form sudah dikeluarkan. Ini berita yang berbahaya untuk teman-teman dari Nepal. Bahkan sekarang Models coba untuk menjadi adegan defensif. Dengan ada Worthy juga dilakukan, tapi base turret akan tetap bisa dirotokkan oleh teman-teman dari Kamboja, atas dan bawah yang tidak bisa di-defense. Ini akan memunculkan masalah baru bagi Nepal. Bahkan sekarang, lihat bagaimana 4 player, 5 bahkan, udah standby di arah tengah. Iya, dan apalagi dengan adanya power defect sana yang bisa pegangin bagian depan seperti sekarang, di mana adanya penalty zone ditambah lagi dengan Fatal Guardian yang terkonek pada 2 player sekaligus. Glorious Pathway tidak bisa berfungsi dengan banyak karena lihat bagaimana dengan fokusnya dari teman-teman Kamboja mencoba untuk langsung saja menghilangkan banyak ether. Tapi ada Mandals yang terkena pada UFN yang membuat dia pun harus tumbang. 4 player masih tersisa dari Kamboja, tapi mereka tahu limit mereka dan mereka langsung pulang ke belakang. Dan lihat bagaimana 2 defensif manuver yang dilakukan oleh teman-teman dari Nepal. High ground defensive Models dan juga Magic Shockwave, Angry Gloom. Ini menjadi jawaban untuk teman-teman dari Nepal ngedefense semuanya. Bahkan bisa dapetin point kill karena UFND. Tapi dari segi item G ini dia. Ya, untuk item sih sebenarnya aku notice-nya dari jungle terlebih dahulu ya. Tegami dengan perbedaan net worth di angka 5.000. Ini udah jauh banget dan bisa dibilang hampir setengahnya dari total team's net worth. Dan dengan posisi seperti ini ya, 1 Lord lagi menurutku ini bakalan menjadi problem untuk teman-teman dari Nepal.
3 outer turret mereka sudah hilang, damage tertingginya itu ada di tangan dari Nebai dengan frontline yang bisa di stop maksudnya ya. Ini bakalan jadi apa ya? Hadangan yang sangat-sangat keras untuk dilawan sama Nepal gitu loh. Apalagi dengan tipikal mereka, Ninonya ini pakainya item offense yang menurutku jadi agak sulit untuk bisa sustain pas grounding di arah belakang. Dan akhirnya membuat dari teman-teman Nepal sekarang tuh mau melakukan adegan defensif doang, mau nggak mau. Ya berharap dari mini controls dan juga dari Lilianya ya, mau nggak mau. Tapi jangan lupa Kamboja. Mereka punya sisi power, 3 sisi power bahkan di tangan Moshi, Nebai dan juga Uwe. Dan ini akan memudahkan nantinya untuk Yui Fendi ataupun dari Tegami untuk bisa melakukan finishing touch. Mancing ke arah Purify ke arah Lilia itu bisa jadi kunci juga. Entah itu dengan Eternal Guard, entah itu dengan adanya penalty zone, itu akan membuat dari Lilianya lumayan kehilangan power. Dan yang terakhir, hilangkan dari efek yang namanya Black Shoes. Ini akan menjadi teori-teori ancaman yang bisa dilakukan oleh Kamboja. Apalagi Tegami sudah mulai masuk. Dia bakal mencari momentumnya, mencari informasi dengan kuat Shadow, dan Shadow Kill sudah mulai dibuka dan akhirnya mini control dari korban pertama. Membuat dari Nino Eko akhirnya menyusul kepergian dari sosok mini control, dan best turretnya akan membuat dari Nepal semakin sengsara, dan akhirnya Kamboja masih kokoh di peringkat yang pertama. 4 kali kemenangan telah diamankan oleh Kamboja, apalagi untuk di game keempat mereka. Combo Terizla dengan Menel Lizong diikuti dengan Avatar of the God milik Gatot Kaca, ngebuat akhirnya terombang-ambinglah semua line up dari front line yang dimiliki oleh teman dari Nepal. Siapapun di arah depan, Melissa juga nggak bisa bertahan, apalagi. How do you feel right now? 2 matches. And it's back to you guys. Let's go. Emang kadang-kadang Gio suka ini ya, tiba-tiba suruh translate Kambodia tuh. Tapi ya balik lagi lah kita untuk ngomongin gameplay, di mana untuk di awal-awal 2-1 Nepal yang masih leading dengan sangat-sangat baik. Ya karena menurutku pertama laning phase dari Nino Eko, Sang Yuzong, dia pakai Warcry, otomatis early-nya bakalan kuat. Dan dari Lilia dengan Black Shoes-nya, otomatis dia bakalan lumayan safety. Mau-mau juga memiliki jungle potensial yang lumayan baik gitu loh. Walaupun kita ngelihat dia nggak bisa se-efektif Tegami untuk jungle, tapi setidaknya dia minim death untuk di game kali ini. Namun ya pada akhirnya yang bikin sulit adalah power dari Nebai, yang menurutku ya ini yang kita bahas kemarin. Ada Tegami yang menjadi star playernya, namun ternyata kita baru melihat lagi bahwa star playernya nggak cuman dari Tegami aja. Nebai mau pakai apapun itu, Aurora bisa, Chusin bisa. Dan sekarang Vexana juga dibuktikan oleh Nebai bahwa dia sangat powerful di banyaknya utility hero. Apalagi untuk ngelawan teman-teman dari Nepal yang bisa dibilang untuk early-nya kuat gitu loh. Tapi dengan pemilihan Lilia, menurutku untuk di game kali ini jadinya lebih fokus ke arah damage. Karena untuk sisi potensialnya
mereka nggak punya terlalu banyak. Mereka punya Yuzong, tapi bisa dilihat bahwa Yuzong untuk di game kali ini pun ngambil ke arah War Axe, Fury Hammer, dan juga Athena Shield. Bukan fokus menuju ke arah defense yang ngebuat niatnya penggunaan Yuzong adalah untuk bisa masuk ke belakang, mungkin merusak-rusak bagian dari Nebai dan juga Yui Fendi. Tapi ternyata sebelum landing, HP-nya sudah terkikis dengan sangat-sangat banyak. Iya, dan itu mungkin di early memang kuat banget ya Nepal ya. Ketika mereka coba untuk amanin beberapa hal, mereka coba untuk kontes di arah turtle. Karena turtle yang pertama pun berhasil dapat sama Mau juga. Tapi sayangnya ketika mereka udah sedikit unggul, terutama ketika mini controls juga ikut fight, itu malah ada keadaan yang berubah drastis. Ketika akhirnya Kamboja sadar, oh ini mini control harus dibawa untuk kita makan. Kita punya sisi power yang kuat. Kita udah cukup item. Sehingga mini control yang dari tadi dikasih pressure